Pemirsa, polemik pembubaran pemutaran film Pesta Babi di sejumlah daerah kini menjadi perhatian serius oleh parlemen. Ketua DPR Puan Maharani akhirnya buka suara terkait polemik pembubaran nonton bareng film Pesta Babi yang belakangan menjadi sorotan publik. Pemutaran film Pesta Babi di sejumlah daerah menuai polemik. Di Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat, kegiatan nonton bareng film Pesta Babi dibubarkan oleh rektorat sebelum film diputar. Pihak rektorat menyatakan melarang kegiatan nonton film Pesta Babi dengan alasan menjaga kondusivitas. Di Ternate, Maluku Utara, kegiatan serupa juga dibubarkan. Menurut Dandim 1501 Ternate, pembubaran dilakukan karena masalah perizinan. Dan film Pesta Babi menuai penolakan karena bersifat provokatif. Menanggapi polemik nobar film tersebut terkait judul maupun isi film yang dinilai sensitif oleh sebagian kalangan, Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan perlu adanya antisipasi jika sebuah karya berpotensi menimbulkan kegaduhan. Yang saya dengar bahwa isi atau judul dari film tersebut tentu saja sensitif, dan apa isi dan isi filmnya itu saya juga tidak tahu, namun kami akan tindak lanjuti di DPR kalau memang itu kemudian membuat hal yang sensitif tersebut tidak baik di masyarakat. Tentu saja harus diantisipasi dengan baik juga, namun harus ditindaklanjuti sesuai dengan baik, dan karenanya kami juga di DPR akan meminta komisi terkait meminta penjelasan terkait dengan hal tersebut. Pesta Babi merupakan film dokumenter yang mengangkat isu soal proyek pembangunan di wilayah Papua, konflik lahan, dan kondisi masyarakat adat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, hari ini mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta. Nadiem Makarim menghadiri sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Tipikor dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Nadiem tiba dengan mengenakan alat detektor setelah status tahanan rumah dikabulkan. Nadiem didakwa melakukan korupsi yang merugikan keuangan negara senilai lebih dari 2 triliun rupiah. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan rekan Bagus Prasetya Adi di Pengadilan Tipikor Jakarta. Bagus, bagaimana jalannya proses sidang siang hari ini? Baik, Deta dan juga pemirsa, dapat kami kabarkan bahwa mantan Menteri Pendidikan, Riset, Kebudayaan, dan Teknologi periode 2014 hingga 2024 pada hari ini sedang menjalani sidang tuntutan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook dan juga program digitalisasi Chrome Device Management atau CDM, di mana sidang dijadwalkan pada pukul 10 pagi, namun hingga siang hari ini sidang belum juga dimulai, di mana tadi Nadiem hadir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat pada pukul 9:30, dan juga Data dan pemirsa dapat kami informasikan bahwa Nadiem tadi sempat menunjukkan gelang detektor, yaitu adalah gelang elektronik yang dipasang di bagian tubuhnya, yang dimana gelang tersebut adalah alat pemantau sebagai syarat wajib Nadiem, di mana majelis hakim telah mengabulkan permohonan Nadiem terkait penahanan rumah yang sebelumnya Nadiem ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung Jakarta Pusat. Tadi Nadiem juga sempat memberi keterangan kepada kami bahwa untuk persiapan sidang tuntutan hari ini Nadiem hanya mempersiapkan mentalnya untuk mendengar tuntutan jaksa, dan Nadiem berharap
tuntutan jaksa, Nadiem berharap dibebaskan dari kasus yang menjeratnya. Yang dimana untuk Nadiem sendiri saat ini berada di tahanan rumah dan juga nanti dikabarkan setelah proses sidang akan menjalani operasi karena Nadiem dikabarkan ada perawatan dan memiliki penyakit yang perlu diintensifkan untuk dirawat di Rumah Sakit Abdi Waluyo. Di mana untuk syarat-syarat tertentu untuk penahanan rumah, Nadiem sendiri diwajibkan untuk tidak keluar rumah selama 24 jam tanpa izin dari majelis hakim secara tertulis. Dan hari ini juga dalam perkara Nadiem, di mana Nadiem didakwa tuntutan pengadaan Chromebook di mana merugikan negara sebesar 2,8 triliun dan ada fakta baru data dan juga permisa di mana saat kemarin majelis hakim memvonis salah satu mantan konsultan Kemendikbudristek Nadiem Makarim di tahun anggaran 2019 sampai 2022 adanya kerugian negara sebesar 5,26 triliun yang dari 2,1 menjadi 5,26 triliun di mana ada upaya pembelian pengadaan kelebihan anggaran yang sebesar 4,64 triliun yang di mana ada 3 kali lipat harga laptop per unit, satu unitnya di harga 4 juta di harga itu harga ditunjuk harga 4,4 juta itu harga jauh dari harga pasar di mana dalam pengadaan laptop Chromebook sendiri sebanyak 1,16 juta. Saat ini kami masih menunggu sidang tuntutan dari Nadiem. Kembali ke Anda, Deta. Baik, terima kasih Bagus atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, sebelumnya ex-konsultan Chromebook Nadiem, Ibrahim Arif divonis 4 tahun penjara. Hakim menilai Ibrahim Arif terbukti melakukan korupsi. Sidang tindak pidana korupsi nomor register 148. Sidang yang dimulai sejak pukul 5 sore memutuskan vonis Ibrahim Arif atau IBAM selama 4 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah. Salah satu poin yang memberatkan IBAM dalam vonis, IBAM dianggap hakim adalah turut secara tidak langsung merugikan negara. Sementara salah satu poin yang meringankan, IBAM sebagai konsultan tidak menjadi penentu kebijakan utama dalam pengadaan TIK Chromebook. Sebelumnya JPU menuntut Ibrahim Arif atau IBAM dihukum 15 tahun penjara dengan denda 1 miliar subsidiar 190 hari. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.